Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam rekat renungan singkat. Bukankah Tuhan membenci perang? Sebab perang selalu menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak, yang menang maupun yang kalah. Yang menang meskipun unggul, tetapi kehilangan nyawa orang-orang dan harta benda. Terlebih yang kalah juga menjadi tawanan, dijarah, dijajah, dan ditaklukkan. Dalam perjanjian lama, betapa banyak peperangan terjadi antara bangsa Israel dengan bangsa lain. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel harus berperang melawan setidaknya ada 7 bangsa yang harus ditaklukkan. Dan Tuhan memang memerintahkan untuk memerangi guna merebut tanah perjanjian. Ketujuh bangsa yang harus diperangi itu adalah orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ulangan 7 ayat 1. Selain itu, kemudian terjadi perang menghadapi bangsa lain seperti Moab, Amalek, Filistin atau Palestina yang hingga kini masih berlangsung, namun beda dengan Filistin pada waktu itu. Setelah bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, Tuhan masih membiarkan bangsa-bangsa lain hidup di antara bangsa Israel. Mereka hidup di dalam komunitas bangsa Israel. Bangsa-bangsa itu adalah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Terjadilah percampuran budaya, termasuk pernikahan campur dan penyembahan berhala ilah lain. Hakim-Hakim 3 ayat 5-6. Ternyata percampuran itu ada dalam rencana Allah agar bangsa Israel digembleng, diuji iman dan keyakinannya. Hakim-Hakim 3 ayat 2 menuliskan, maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan orang percaya pada masa kini? Apakah orang percaya juga akan dilatih berperang oleh Tuhan? Jawabnya pasti. Untuk pertumbuhan iman, Tuhan melatih berperang, ya, dalam tanda petik berperang, melakukan perjuangan melawan keduniawian, kemalasan rohani, kehidupan santai-santai dalam melayani dan bersekutu. Paulus mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap itu, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Dalam ayat berikutnya dikatakan, untuk itu orang percaya harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Hendaklah engkau setia sampai mati. Ditulis dalam Wahyu 2 ayat 10. Apakah Anda siap dilatih perang? Amin.
Bapa kami telah membaca firman-Mu Bapa, bahwa Bapa melatih perang kami anak-anak. Dalam hal ini Bapa melatih kami berperang melawan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, yang selalu mengancam kami, yang bagikan singa mengaum-ngaum mencari mangsa. Tolonglah kami Bapa dalam kehidupan saat ini yang terasa semakin berat. Tuhan, beri kekuatan kami, beri terang kami, beri kuasa Roh Kudus menyertai kami, sehingga kami mampu berperang dengan senjata-senjata yang Tuhan limpahkan kepada kami. Bapa, kuatkan kami Bapa dalam kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa Bapa untuk berbagai-bagai pergumulan anak-anak. Tengoklah, berkatilah anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, yang telah selesai studi tingkat universitas dan ingin mencari pekerjaan. Tuhan berkati, Tuhan tunjukkan kuasa kasih pertolongan-Mu sehingga mendapatkan pekerjaan sesuai yang mereka harapkan. Berkati semua anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah. Kami juga mohon Bapa untuk saudara-saudara kami yang sudah membangun rumah tangga cukup lama dan merindukan mempunyai anak, merindukan omongan, namun hingga saat ini belum mendapatkannya. Mari Bapa yang penuh kasih, ya Tuhan Yesus, dengan kuasa Roh, berkatilah anak-anak-Mu ini, berkatilah keluarga-keluarga yang merindukan mempunyai momongan, mempunyai keturunan. Beri mereka sukacita, syukur melengkapi keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak Tuhan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah yang perawatannya membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan berkati Bapa melalui obat-obatan, melalui perawatan, dan dalam segala tindakan medis. Tuhan berkati agar boleh sehat kembali. Demikian juga mereka yang terkena Tuhan virus corona. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati dalam isolasinya, boleh selesai dengan baik, boleh menjadi negatif, dan boleh kembali menjalani kehidupannya dengan baik. Berkati Bapa, berkati dalam kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Demikian juga para medis, dokter, perawat, dan sebagainya yang bertugas menangani penderita COVID-19. Tuhan beri daya tahan yang kuat sehingga memampukan tugas mereka, terutama anak-anak Tuhan. Tuhan berkati upaya-upaya vaksinasi agar berjalan merata dan semakin banyak yang mendapat vaksinasi. Berkatilah Tuhan Yesus di dalam kasih kuasa-Mu. Tuhan, kami berdoa berbagai-bagai pergumulan finansial, keuangan. Tuhan tolong untuk boleh mengatasi persoalan keuangan. Tuhan bukakan jalan sehingga mendapat jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi permasalahan keuangan, kredit yang macet, piutang, dan sebagainya. Tuhan berkati di dalam kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa juga untuk mereka yang lemah imannya, yang undur imannya, yang bimbang oleh karena penderitaan yang serasa tidak henti-hentinya, terlebih di masa pandemi ini. Mari teguhkan imannya, kuatkan imannya, beri berkat Tuhan agar boleh Tuhan merasakan bimbingan pertolongan Tuhan sehingga kuat, tabah menghadapi berbagai pergumulan oleh karena pertolongan dan kasih Tuhan Yesus. Dengarlah Tuhan doa kami ini, dengarlah pergumulan anak-anak-Mu yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon berkat. Dalam kuasa Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, amin.